Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifati Audina. Saya dari D3 Fisioterapi Universitas Pekalongan. Di sini saya akan melakukan ujian akhir semester mata kuliah praktik FT muskuloskeletal. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kasus carpal tunnel syndrome. Berikut adalah videonya. Permisi Bu, perkenalkan, nama saya Asifati Audina. Saya dari mahasiswa fisioterapi Universitas Pekalongan. Sebelumnya, namanya ibunya siapa ya? Itu Mbak. Pekerjaan seharinya apa Bu? Saya penjual kecil Mbak. Kalau boleh tahu, usianya berapa Bu? 35. Alamatnya di mana Bu? Bojong. Kalau boleh tahu, keluhan Ibu datang ke sini itu kenapa ya Bu? Tiap saya membuat pesanan buat orang yang minta bikin kecil itu Mbak, saya waktu ngulek itu sakit Mbak di sini, kayak sering kambuh-kambuh itu sih, dan nyeri-nyeri gimana gitu, kayak kesemutan gitu sih. Permisi Bu, ini nyerinya kalau boleh tahu menjalar atau enggak Bu? Menjalar Mbak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Mbak. Sebelumnya udah pernah datang ke fisioterapi belum Bu? Belum Mbak. Berarti baru kali ini ya. Iya Mbak. Udah pernah tensi Bu? Sudah Trial tensi kira-kira berapa Bu? sebulan yang lalu. Punya riwayat darah tinggi atau darah rendah Bu? Keluarganya mungkin? Kayaknya nggak ada Mbak. Seratus 110/80 ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan perhitungan denyut nadi ya Bu. Mohon maaf Bu, tangannya bisa kita taruh di sini. Selama 1 menit ya Bu. Baik, sudah selesai. Terima kasih Bu. Hasilnya denyut nadinya itu tadi 85, penapasannya 22 ya Bu ya. Itu dihitung sama per menit. Tadi untuk hasil tekanan darahnya itu 110/80. Di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes sensibilitas ya Bu ya. Yang pertama itu ada tes tajam tumpul Bu. Mohon maaf Bu, tangan yang sehat terlebih dahulu. Ini di sini ada tajam. Ini tumpul ya Bu ya. Ibunya bisa menghadap ke sebelah sana. Ini apa Bu? Tajam. Ini apa Bu? Tajam. Ini Bu. Selanjutnya untuk sisi yang sebelah kanan ya Bu ya, yang sakit ya Bu ya. Ada sebelah sana Bu. Ini apa Bu? Tajam. 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 Selanjutnya di sini ada pemeriksaan tes halus sama kasar ya Bu ya. Saya akan lakukan di tangan yang sehat lebih dahulu Bu. Bisa ada ke sana Bu.
ada kasar, ini ada halus ya Bu ya. Ini apa Bu? Kasar, kasar, Kemudian sisi yang sebelah kanan Bu. Masih ya Bu, ada Bu. Apa Bu? halus, 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 kasar, kasar, kasar. Selanjutnya saya akan melakukan tes sensibilitas panas dan dingin ya Bu ya. Di sini ada tabung yang berisi air dingin sama yang berisi air panas. Sebelumnya ibunya madep ke sana Bu, boleh pinjam tangannya saya. Ini ada dingin ya Bu ya. Ini ada panas. Ini apa Bu? Ini apa Bu? Dingin, Ini apa Bu? panas, panas, dingin, Mohon maaf Bu, untuk tangan yang sakit Bu, saya ke sana. Ini apa Bu? dingin, Ini apa Bu? dingin, dingin. Gak kerasa sih Kak. Rasanya seperti apa Bu? Ya dingin semua. Kemudian di sini saya akan melakukan tes gerak dasar ya Bu ya. Di sini ada gerak dasar aktif, pasif, sama isometrik Bu. Yang pertama itu gerak dasar aktif terlebih dahulu. Coba Bu tangannya ikuti gerakan saya Bu ya. Seperti ini, menekuk ke bawah, menekuk ke atas. Nyeri Mbak kalau Iya. Terus coba kalau ke dalam seperti ini, keluar. Rasanya apa Bu? pas waktu begini itu terasa sakit Mbak di sini. Terus coba kalau saya bantu ya Bu ya. Ya, mentok. Coba ke bawah Bu. Nyeri Bu. Nyeri sedikit. Coba ke dalam. Mentok coba. Terus keluar. Masih nyerinya kayak tadi nggak? Terus apa namanya? Kemudian nanti saya akan beri tahanan ya Bu ya. Coba ibunya nanti gerakin ke atas, nanti saya beri tahanan sedikit. Coba Bu. Coba ke bawah. Ke dalam. Ke dalam. Keluar. Saya akan melakukan pemeriksaan nyeri ya Bu ya. Di sini ada alat namanya FAS Bu. Alat ini alat untuk mengukur nyeri. Di sini ada nilai 0 sampai nilai 10. Nilai 0 itu artinya tidak nyeri, nilai 1 sampai 3 itu artinya nyeri ringan, nilai 4 sampai nyeri 6 itu artinya nyeri sedang, nilai 7 sampai 9 itu artinya nyeri berat, 10 itu artinya nyeri tidak tertahankan ya Bu ya. Kalau Ibu posisi diam seperti ini, kira-kira nyerinya seberapa Bu? Dikira aja. Nyerinya 1 ya Mbak ya, itu artinya nyeri ringan. Kalau tadi di pas saya tekan seperti ini, itu nyerinya seberapa? Itu ada 2 ya, itu artinya masih nyeri ringan. Kalau pas tadi digerak-gerakin seperti itu, kira-kira nyerinya seberapa? Ada nilai 5 ya, itu artinya nyeri sedang. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi ya Bu ya, menggunakan alat goniometer. Permisi Bu, coba tangannya, ibunya coba digerakin ke atas Bu. Nanti saya hitung ya Bu ya ukur. Coba Bu, gerakin ke atas. Bentar. Coba digerakin ke bawah. Mentok Mbak. Coba digerakin ke dalam.
Bu ya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tes spesifik ya Bu ya. Yang pertama itu ada tes talent. Coba ibunya ikuti gerakan saya ya Bu ya. Seperti ini Bu tangannya. Itu dilakukan selama 1 menit ya Bu ya. Hasil ini positif jika terjadinya jika ibunya itu merasakan nyeri ya Bu ya. Gimana Bu rasanya Bu? Bu. Kemudian yaitu ada tinel test. Permisi Bu, pinjam tangannya ya Bu ya. Tes tinel test ini dilakukan seperti diketuk-ketuk ya. Jadi nggak Bu? Ada Semut. Nyeri nggak berarti ya Bu ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan terapi latihannya. Sebenarnya itu modalitasnya tidak hanya terapi latihan ya Bu ya. Ada modalitas salah satunya itu seperti infrared, ultrasound. Tetapi di sini saya hanya melakukan terapi latihannya saja. Yang pertama itu ada active exercise Bu. Tangannya bisa digerakin ke atas sama ke bawah ya Bu ya. Itu diulangi selama 10 kali Bu. Coba Bu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu bisa diulangi selama 3 kali ya Bu ya. Kemudian ada tes masuk sama keluar ya Bu ya, ke dalam sama keluar. Itu dilakukan sama seperti tadi 10 kali. Coba Bu, mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu. Kemudian selanjutnya itu juga tadi dilakukan selama 3 kali pengulangan ya Bu ya. Selanjutnya itu ada tes seperti tadi, ke atas ke bawah, tapi itu ditahan selama 5 detik Bu. Coba Bu, ke atas, tahan ya Bu ya. 1 2 3 4 5. Ke bawah Bu. 1 2 3 4 5. Ke dalam Bu. Nanti itu bisa diulangi selama 10 kali pengulangan ya Bu ya. Kemudian ada tes yang masuk ke dalam Bu tangannya. Itu dihitung selama 5 detik Bu. 1 2 3 4 5. Keluar Bu. 1 2 3 4 5. Itu sama ya Bu ya latihannya, nanti diulangi selama 10 kali pengulangan Bu. Gerakan selanjutnya itu ada menekuk jari-jari ya Bu ya. Nanti bisa dilakukan selama 5 detik dan 10 kali pengulangan Bu. Seperti ini Bu, contohnya Bu. Nah itu ditahan selama 5 detik ya Bu ya. Coba silakan. 1 2 3 4 5. Itu nanti bisa dilakukan selama 10 kali pengulangan ya Bu ya. Nah, itu ada gerakan seperti ini Bu. Itu bisa dilakukan juga selama 10 kali pengulangan ya Bu ya. Coba Bu, dilakukan Bu. 1 itu bisa dilakukan selama 10 kali pengulangan Bu. Selanjutnya ada gerakan menggenggam tangan seperti ini Bu. Itu dilakukan selama 5 detik juga ya Bu ya. Bu, dilakukan 1 2 3 4 5. Tenggangkan, dilakukan lagi 1 2 3 4 5. Itu bisa dilakukan selama 10 kali pengulangan ya Bu ya. Tetapi pada latihan ini bisa menggunakan modifikasi seperti menggunakan bola, botol, itu juga bisa Bu untuk melatih penggenggaman seperti ini Bu ya. Untuk selanjutnya itu bisa menggunakan botol Bu. Permisi Bu, pinjam tangannya. Saya contohkan terlebih dahulu aja ya Bu ya. Ini seperti ini Bu, bisa ke dalam, keluar, ke dalam, keluar. Seperti ya Bu ya. 1 2
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bisa dilakukan selama 10 kali dan 3 kali pengulangan ya Bu ya. Itu pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Selanjutnya saya akan memberikan edukasi dan home programnya ya Bu ya. Latihan tadi itu bisa dilakukan selama 3 kali dalam seminggu ya Bu ya. Nanti ibunya bisa melakukan latihan-latihan yang seperti saya tadi contohkan itu di rumah Bu. Kalau misalnya ibunya tidak mampu untuk melakukan sendiri, itu bisa melakukan minta bantuan sama orang-orang terdekat ya Bu ya. Jika ibu bisa melakukan secara mandiri, lakukan secara mandiri Bu. Carpal tunnel syndrome merupakan penjepitan saraf pada terowongan carpal di area pergelangan tangan. Penebalan flexor reticulum atau ligamen carpi transversum yang menyebabkan penekanan pada nervus medialis. Biasanya carpal tunnel syndrome ini disebabkan karena pada pekerja-pekerja yang banyak menggunakan pada area tangan, seperti pada pekerjaan saat mengetik, kemudian saat mengendarai motor dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada tanda dan gejalanya, yaitu biasanya itu terjadi nyeri pada area tangan, kemudian juga kelemahan pada otot, kemudian hilangnya sensasi rasa pada tangan, kemudian yang terakhir itu biasanya terjadi kesemutan. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.